Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kurniati dengan NIM 1930502096 dari Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam kelas D angkatan 2019. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Tafsir BPI yang diampu oleh Bapak Kusnadi MA. Baiklah, sebelum memulai pembahasan, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Di sini saya mengambil tema ayat Al-Quran tentang ciri-ciri gangguan mental atau kejiwaan. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian gangguan mental atau jiwa. Gangguan kejiwaan atau mental disorder merupakan sembarang bentuk yang tidak kemampuan yang menyesuaikan diri dari sifatnya terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan yang mengakibatkan ketidakmampuan tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran beberapa ayat yang membicarakan gangguan mental yang dampaknya ada hubungan jiwa dan kesehatan fisik. Di samping itu, Rasulullah SAW juga melarang kita terlalu terbawa emosi yang berlebihan agar kita bisa menikmati hidup dengan sehat dan bahagia. Akan tetapi, segala sesuatu yang berlebihan bisa berbalik menjadi tidak berguna ketika kondisi tersebut dibiarkan menjadi kebiasaan. Pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri manusia mengalami gangguan mental. Ciri-ciri gangguan mental atau gangguan kejiwaan mempunyai tanda-tanda seperti cemas, ketakutan, dengki, cemburu, iri, marah-marah secara eksplosif, ketegangan kronis, dan lain-lain. Intinya, mental disorder merupakan bentuk gangguan pada ketenangan batin dan harmonik dari struktur kepribadian. Yang pertama, timbulnya rasa sedih. Rasa sedih ini terkadang timbul dari hal-hal yang sepele, karena kesehatan mental yang terganggu bukan karena penyebab kesedihan secara langsung. Yang kedua, rasa rendah diri atau hilangnya kepercayaan diri. Rasa kehilangan diri ini menyebabkan seseorang menjadi tersinggung, sehingga menyebabkan orang yang bersangkutan tidak mau bergaul karena merasa dikucilkan. Yang ketiga, pemarah. Bila seseorang sering marah, maka kita menduga bahwa dia oversensitif. Ia cenderung merasa dimaki karena kejadian di masa lampau. Yang keempat, perubahan kepribadian. Ketika kamu mengalami kegangguan jiwa, orang-orang di sekitarmu mungkin merasa atau mengatakan bahwa kamu terlihat tidak seperti biasanya atau seolah-olah kamu bersikap seperti orang lain. Yang kelima, perubahan suasana hati atau mood. Perubahan emosi yang dramatis ini perlu diwaspadai, terutama jika terjadi secara berulang dalam waktu yang cepat. Misalnya, saat bangun pagi, kamu harus sangat bersemangat dan bahagia. Namun menjelang siang, tiba-tiba mood kamu berubah menjadi sedih. Yang keenam, gangguan tidur. Mayoritas penderita gangguan jiwa mengalami gangguan tidur. Bangun tidur bisa terjadi karena kebanyakan tidur atau kurang tidur, atau sering bangun di malam hari atau tidak bisa tidur. Orang yang mengalami gangguan tidur cenderung akan merasa kurang tenaga, lemas, mengantuk, dan kurang produktif menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, kesulitan berpikir. Penderita gangguan jiwa mungkin mengalami pengingatan atau berpikir logis. Jika sudah parah, penderita gangguan jiwa dapat mengalami pola pikir seperti paranoid atau halusinasi. Yang kedelapan, melibatkan diri ke dalam berbahaya. Gangguan jiwa tidak peduli dengan kesehatan dan keselamatan sendiri atau orang lain. Tidak itu saja, mereka juga mungkin tidak memperhatikan kebersihan diri dan penampilannya. Penderita gangguan jiwa ini mengalami berbagai masalah perilaku seperti kecanduan alkohol, narkoba, atau percobaan bunuh diri. Selanjutnya, ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri gangguan mental atau kejiwaan. Yang pertama ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi,
walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyaris sabirin, yang artinya, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dalam sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yaitu, sungguh kami akan benar-benar akan menguji kalian dengan aneka musibah, yakni dengan sedikit rasa takut kepada musuh, rasa lapar karena kekurangan makanan, kekurangan harta benda karena hilang atau sulit mendapatkannya, berkurangnya jiwa akibat bencana yang menelan korban jiwa atau gugur di medan jihad fisabilillah, atau berkurangnya buah-buahan yang tumbuh di muka bumi. Dan berikanlah wahai Nabi kepada orang-orang yang sabar menghadapi musibah tersebut, bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran sesuai yang menyenangkan hati mereka di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Jadi kesimpulannya, gangguan kejiwaan bisa disebut dengan perilaku abnormal. Gangguan kejiwaan atau mental disorder bukan sembarang bentuk ketidakmampuan menyesuaikan diri yang sesuai sifatnya terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan yang mengakibatkan ketidakmampuan tertentu. Ciri-ciri gangguan kejiwaan mental disorder mempunyai tanda-tanda cemas, ketakutan, dengki, cemburu, iri, marah-marah secara eksplosif, ketegangan kronis, dan lain-lain. Intinya, mental disorder merupakan bentuk gangguan kepada ketenangan batin dan harmoni dari struktur kepribadian. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Sebelum saya tutup, mari kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.